Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ashri awakhir min Ramadan, falamma kana al-amul qubidu bihi i'takafa 20 atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi ketika usianya mulai senja di atas 60 tahun tuh, maka dia melakukan i'tikaf di masjid itu selama 20 hari terakhir setiap bulan Ramadan. Hadis ini bercerita tentang bagaimana ibadah, karena i'tikaf itu adalah ibadah. Dia disyariatkan. Ada 2 macam i'tikaf. Yang khusus yaitu di bulan Ramadan, dan yang umum selain bulan Ramadan. Yang umum itu ada 2. I'tikaf yang mutlak, kapan saja waktunya tuh Bapak boleh datang ke masjid, mau waktu sholat, mau bukan sholat, pokoknya setiap kali datang ke masjid, ya, duduk diam dalam keadaan berwudu, itu dianggap sebagai i'tikaf mutlak dan tidak tergantung lamanya, berapapun waktunya, mungkin 1 menit, 1 jam, ya, boleh. Yang kedua, i'tikaf nazar. Kalau kita berjanji, bersumpah, ya, bernazar, tahun ini saya mau i'tikaf di masjid, maka itu nazar, maka hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan, ya kena kifarah. Kembali, hadis tadi cerita tentang kondisi orang-orang tua yang ibadahnya itu sudah agak berat, sehingga i'tikaflah salah satu pilihan, ya, untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari maksiat. Jadi i'tikaf itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita daripada maksiat. Di samping itu, hadis tadi bercerita juga tentang kesungguhan ibadah itu. Sekalipun ceritanya tentang kondisi tua, tetapi di sana ada kesungguhan. Kalau biasanya cuma sekali, sekarang 2 kali. Kalau biasanya 10 hari, sekarang 20 hari. Ada peningkatan tuh. Jadi mestinya semakin tua itu ibadah itu semakin meningkat, ya. Jangan semakin menurun. Mungkin dari sisi fisik boleh jadi menurun. Cari ibadah yang dari penggunaan fisik berkurang, tapi dari pendekatan kepada Allah meningkat. Apa diantaranya? Kalau kita melakukan i'tikaf, nih nanti sore ini kita boleh mulai nih. Yang senang dengan i'tikaf, malam tanggal 21 itu sebelum maghrib itu sudah dari masjid tuh. Sampai kapan? Sampai nanti malam takbiran 10 hari itu. Itu yang disunahkan. Dia hukumnya sunnah. Apa yang dikerjakan? Ya. Yang pertama tentu saja kebiasaan orang di dalam masjid. Uruf secara umum apa misalnya sholat, harus sholat. Yang kedua, perbanyak baca Quran.
Kan itu merupakan adab-adab yang biasa dilakukan oleh orang di dalam masjid. Yang ketiga, banyak baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat. Itu mesti dilakukan di masjid. Yang kelima, boleh membaca kajian Islam, baik itu tafsir, hadis, atau ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan peradaban Islam, boleh. Memang itu yang dianjurkan. Dan yang kelima, berusaha memanfaatkan keadaan ketika di masjid. Apa misalnya? Ikut bersih-bersih itu, Pak. Bersih-bersih masjid itu. Menjaga kebersihan masjid itu penting, Pak. Imam An-Nawawi cerita tentang orang yang ingin mendapatkan bidadari surga itu, maka cukup dengan mencari kotoran cecak tuh, Pak. Paham ya? Di masjid ini banyak kotoran cecak. Jadi kalau Bapak pengen punya simpenan bidadari di akhirat, berburu kotoran cecak tuh. Siapa cepat membersihkan dari kotoran cecak tuh, dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan bidadari. Karena kotoran cecak itu, kata beliau, akan menjadi mas kawin dengan bidadari. Pengen nggak, Pak? Punya bidadari banyak. Kalau pengen datang awal-awal, cari tuh kotoran cecak di pojok-pojok tuh. Semakin banyak kita dapat, semakin banyak kita punya bidadari. Bapak dan Ibu Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mesti diwujudkan? Kalau tadi kan amalan jasmani, Pak. Amalan jasmani kita tuh, Pak. Lah, iktikaf itu bukan hanya membersihkan diri kita dari sisi jasmani, tapi juga membersihkan diri kita dari sisi ruhani. Kalau ampunan sudah pasti dapat lah, orang musuh pasti dapatkan ampunan. Tapi kita ingin membersihkan jiwa kita tuh, Pak, rohani kita tuh. Sehingga penting waktu iktikaf itu melakukan muhasabah, introspeksi, tafakkur, merenung. Kata Rasulullah, tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sanatan. Merenung 1 jam, tafakkur 1 jam, itu lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Jangan lupa, kita merenung selama iktikaf itu, ya. Iktikaf kita renungkan. Apa yang renungkan? Kata Samarkandi ada 5 tuh bisa kita renungkan ketika iktikaf itu. Yang pertama tentang kekuasaan Allah tuh, ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah itu menjadi renungan kita. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Renungkanlah, pikirkanlah ciptaan Allah itu, dan jangan kau pikirkan tentang khaliq, tentang Allahnya. Berat, ya. Pikiran, renungkan tentang ciptaan Allah itu, dari mulai mikrokosmos sampai makrokosmos. Yang kedua kata beliau, renungkan, pikirkan semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada diri kita nih. Pada diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Renungkan itu. Nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Renungkan itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jangan melihat nikmat yang Allah berikan itu kecilnya, jangan, atau besarnya, jangan. Tapi kita pikirkan siapa yang memberikan nikmat sekecil itu yang Allah berikan kepada kita, atau siapa yang memberikan nikmat sebesar itu yang Allah berikan kepada kita. Mesti Allah. Kan begitu, Pak. Yang ketiga, kata beliau, pikirkan, renungkan, ya, tentang pahala, ganjaran, balasan yang akan Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya, atas perbuatan baik kita tuh. Kalau kita bisa bayangkan itu, maka kita akan semakin banyak beribadah, beramal soleh, berbuat baik. Yang keempat, pikirkan, renungkan selama iktikaf itu tentang hukuman
dan ancaman yang Allah akan berikan baik di dunia maupun di akhirat akan perbuatan kita, sehingga kemudian kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela itu, menjauhkan diri ya dari hal-hal yang kira-kira mendatangkan petaka kebinasan bagi diri kita. Dan yang kelima, kata beliau, pikirkan apakah Allah ridha dengan semua perbuatan kita ini. Kalau tidak, carilah keridhaan itu. Sekalipun mungkin amalia kita ini sedikit, semoga saja Allah ridha. Harapkan agar semua perbuatan kita itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha enak, sekalipun sumbangan kita kecil tuh Pak, 100 rupiah, 1000 rupiah, atau amal kita cuma sholat sunnah 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, tapi Allah ridha, makin itu bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, sekalipun sedekah kita besar, amal kita besar, ya mungkin di mata orang, hebat orang ini, orang terkagum-kagum dengan amalnya, tapi kalau Allah tidak ridha, maka itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, selama iktikaf ini 10 hari ini, jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengevaluasi, muhasabah, merenungkan perjalanan hidup kita. Ya, gak usah yang lain lah. Putar tuh kaset rekaman kita sejak kita muda tuh, ya. Putar tuh, ya. Dari awal tuh, mana kira-kira yang saya lupa perbuatan dosa saya, mana kewajiban yang belum saya kerjakan. Itu putar kaset itu Pak, ya. Lah kalau di masjid cuma tidur doang buat apa? Mending di rumah, sekalipun tidur pun dapat ganjaran tidur pun. Tapi kita kan niat iktikaf, niat evaluasi agar hati kita bersih. Bapak percaya tidak? Kalau orang yang hatinya bersih karena iktikaf tuh, maka jasmaninya akan sehat Pak. Kalau hatinya baik, maka seluruh jasmaninya baik. Kalau hatinya buruk, maka seluruh jasmaninya akan buruk juga. Iktikaf salah satu cara untuk meraih agar hati kita baik. Kalau hati kita baik, maka kalimat yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalau hati kita bersih, kalimat yang keluar kalimat-kalimat yang jernih. Kalau hati kita busuk, maka yang keluar kalimat-kalimat yang buruk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ya mempersiapkan diri bagi yang siap, ya. Bagi yang siap untuk melaksanakan iktikaf, boleh praktekkan di masjid ini. Kalau kurang kelengkapan, bawa dari rumah. Tapi saya dengar di masjid sudah memfasilitasi itu semua. Tinggal Bapak datang saja bawa badan sama pakaian, ya. Bahkan bisa misalnya kalau kurang minta tolong istri untuk datang membawakan perlengkapan, boleh. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ya bisa diisi dengan iktikaf. Saya hormat kepada rekan-rekan yang siap untuk melakukan iktikaf di masjid, ya. Dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda yang iktikaf khususnya dan kepada kita semua jamaah Masjid Muhajirin. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.